Saudara-saudara, kita membahas tentang subjek, di mana kita sudah tahu dalam bahasa Indonesia strukturnya adalah subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Dan kita di sini tentang subjek yaitu tentang orang yang bertindak sebagai pelaku utama, dan ini memperhatikan segala macam hal yang bersifat subjek. Sering kita diperhadapkan pada istilah-istilah subjektivitas, objektivitas, dan di sini sering terjadi penilaian terhadap orang lain bahwa orang lain itu subjektif. Sementara yang diharapkan dari sebuah dialektika atau hubungan komunikasi atau hubungan antara satu dengan yang lain dalam satu masalah harus bersifat objektif. Namun saudara-saudara, di sini kita akan membahas dari segi subjek yang lain lagi yang diungkapkan oleh seorang filsuf terkenal perempuan namanya Julia Kristeva. Nah, karya Kristeva ini dapat dilihat sebagai kumpulan pendalaman pada teori tentang subjek. Di sini ada pendalaman yang bersifat final? Tidak. Tidak ada pendalaman yang bersifat final tentang subjek. Karena Kristeva memberikan subjek yang tidak pernah sepenuhnya bisa dianalisis, tetapi yang selalu tidak selesai. Subjek sebagai rangsangan untuk melakukan pendalaman yang tak terhingga jumlahnya. Dari hal ini kita dapat mengetahui bahwasanya penabalan atau suatu penilaian terhadap suatu subjek bahwa dia sudah bersifat A, B, C, D. Bahwa orang ini subjektif, orang ini sebagai subjek dia tidak objektif. Bahwa orang ini bersifat A, B, C, D, dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya sebuah penilaian yang bersifat tidak final. Bukan semifinal, tidak final. Tidak final, belum berakhir, belum selesai. Sehingga ketika kita mengatakan satu subjek mempunyai predikat yang demikian ABCD terhadap orang lain, dan kita memberikan penilaian atau judgment, justifikasi, bahkan penghakiman, itu semua tidaklah final tentang subjek itu. Di sini Julia Kristeva melihat bahwa ruang tempat dimainkannya dinamika subjektivitas adalah ruang artistik. Jadi ruang artistik dapat ada di mana saja, bukan hanya milik para seniman. Hal inilah yang membedakan Kristeva dari para kritikus dan ahli semiotika yang lain atau ahli tanda-tanda yang lain. Dan jadi karena setiap karya seni harus menunjukkan indikasi pengaturan dan kendali manusia agar bisa dikenali, maka tidak ada subjek yang lengkap sebelum karya ini muncul. Jadi hubungannya dengan sebagai tanda-tanda yang ada dalam ilmu semiotika yang dilakukan oleh Julia Kristeva adalah tentang seni. Dia menilai suatu seni sebagai representasi dari subjeknya. Nah, di sini saudara-saudara, setiap karya seni harus menunjukkan indikasi pengaturan dan kendali manusia agar bisa dikenali. Jadi di sini kata kuncinya indikasi pengaturan dan kendali manusia agar bisa mengenali. Kita tidak mudah mengenali orang lain. Tidak mudah kita menjudgment orang lain, menjudge orang lain, menghakimi orang lain, mengatakan A, B, C, D, ketika semuanya itu belum hadir karyanya secara nyata. Jadi saudara-saudara, ada suatu tambahan sangat penting pada malam hari ini, melihat situasi apapun, termasuk politik dan lain sebagainya. Ketika semuanya masih dalam floating mass, dalam masa yang mengambang, atau floating time, waktu yang mengambang, dan belum ada karyanya yang final muncul, hadir. Dan di sini dilakili di Julia Kristeva sebagai karya seni. Dan karya seni ini bisa berlaku bagi kita dalam karya-karya yang lain. Karya politik, karya ideologi, karya yang lain-lain. Ketika semuanya itu belum hadir dan muncul dan hadir secara nyata. Dan tidak ada pengaturan dan kendali manusia terhadap karya itu. Oleh karena kita belum mengenali, selama kita belum mengenali itu, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa subjek orang bersifat demikian itu adalah final. Jadi semuanya masih di dalam upaya-upaya untuk membangun sebuah pemahaman.